Tidak ada waktu lagi untuk melihat dan menoleh ke belakang. Tidak ada waktu lagi untuk memelihara karakter yang tidak berkenan. Sebab apa? Guncangan-guncangan semakin besar secara jasmani dan secara rohani. Guncangan imanmu pun akan besar. Guncangan di dunia ini pun begitu besar. Jangan abaikan apa yang Tuhan perkatakan kepadamu hari ini. Hari ini Elohim berfirman bagimu, berdoa akan seluruh wilayahmu, berdoakan seluruh daerah-daerah di mana engkau berdiri. Sebab bencana-bencana besar pun akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Kesusahan-kesusahan akan semakin melanda bumi. Saatnya kesusahan dalam perekonomian pun akan memenuhi bumi. Terlebih anak-anak Elohim yang menyatakan diri hidup di dalam Elohim. Saatnya ujian berat yang akan kau hadapi, ujian berat yang ada di hadapanmu. Saatnya engkau harus diuji. Engkau akan menghadapi ujian sangkal diri dan pikul salib. Sebab ini saatnya kita dipertaruhkan. Hidup bahkan iman dipertaruhkan. Ini saatnya engkau harus menunjukkan engkau anak Elohim atau apakah engkau milik bumi ini. India akan mengalami bencana yang sangat besar, ya. Dan Indonesia akan mengalami kesusahan yang sangat besar. Persiapkan hatimu, persiapkan hidupmu untuk menyongsong hari yang akan datang. Terlebih persiapkan hidupmu menyongsong hari kedatangan Elohim di dalam kekudusan. Jangan engkau menyangka dunia ini akan semakin baik. Dunia ini akan semakin sulit. Kesusahan, kesukaran akan menghampiri. Semakin banyak iman yang akan runtuh. Akan banyak orang yang akan murtad dari imannya. Akan banyak orang yang menyangkal iman. Bahkan banyak yang merasa mereka masih menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Elohim pun sudah menjauh daripadanya oleh karena dosa-dosa, oleh karena keterikatan akan dunia ini. Mari, hai engkau anak-anak Elohim, kobarkan semangatmu, api pemurnian, api kemuliaan. Itulah yang harus engkau nyatakan dalam kehidupanmu. Jangan biarkan rohmu padam oleh segala apa yang ada dalam pikiranmu. Jangan biarkan rohmu padam oleh segala apa yang ada dalam hatimu, oleh segala kecamuk-kecamuk yang ada di dalam hidupmu. Buang, lepaskan semua itu. Sebab harinya sudah akan tiba. Saatnya engkau harus terlatih untuk menjadi anak-anak yang benar-benar berdiri atas kebenaran firman Elohim. Saatnya hidupmu harus benar-benar terlatih sebagai anak-anak, sebagai orang yang benar-benar mempertahankan dan memperjuangkan iman, ya. Saatnya hidupmu harus terlatih menjadi patriot kebenaran. Saatnya hidupmu harus terlatih menjadi laskar Hamasiah yang harus berdiri menyerukan kebenaran, bukan mental penakut, bukan mental pengecut. Mari semua tetap diam. Tidak ada waktu lagi. Haruskah Elohim menyatakan ganjaran-ganjaran besar dalam hidupmu, teguran-teguran nyata dalam kehidupanmu, agar engkau bertobat dari segala kepicikanmu, dari segala kedengkian hatimu? Haruskah semuanya itu ada di hadapanmu agar engkau benar-benar kembali dan berpaling kepada Elohim? Bukankah peringatan-peringatan telah diberikannya kepada engkau, hai engkau anak-anak manusia? Bukankah peringatan-peringatan telah diberikan kepadamu? Namun apa yang telah engkau berikan kepada Elohim? Apa yang sudah engkau serahkan kepadanya? Apakah engkau telah menyerahkan tubuh, roh, dan jiwamu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapannya? Tetapi engkau masih berkecamuk di dalam hatimu, di dalam pikiran dan perkataanmu. Bukankah itu
kejahatan yang memenuhi kehidupanmu, yang akan menjadi binasa, keji yang berdiam di duci, yang akan menjadikanmu tertimpa dalam masa kesukaran. Apakah saatnya bagimu untuk memelihara semua keegoisanmu? Apakah saatnya bagimu untuk memelihara segala hatimu, segala hasratmu? Apakah saatnya bagimu untuk memelihara segala kekecewaanmu, segala kedengkianmu? Bukankah harinya engkau harus melihat dunia ini penuh dengan kebinasaan, Sodom Gomora? Bukankah saatnya engkau harus melihat dunia ini yang penuh dengan kejahatan-kejahatan? Bukankah engkau harus melihat dunia ini kasih yang semakin dingin, manusia mencintai dirinya sendiri? Apakah matamu masih buta untuk melihat segala apa yang terjadi? Apakah engkau masih akan berdiam diri? Bukankah sudah waktunya? Dunia ini akan berlalu. Bukankah sudah waktunya? Semua akan selesai. Namun bagaimanakah engkau hidup di dalam hidupmu? Bagaimanakah engkau di dalam perbaharuan hidupmu? Hosadahu di dahal hasanah. Bukankah Elohim mengasihimu lebih daripada engkau mengasihinya? Bukankah Dia menyerahkan segalanya bagimu? Namun apakah yang telah engkau serahkan kepadanya sebagai bukti kesetiaanmu, sebagai bukti cinta kasihmu kepadanya? Bukankah berulang kali Dia datang menghampiri engkau dan berseru dengan firman-Nya? Namun bagaimanakah engkau mendengarkan dan menyikapi segala perintah-perintahnya, segala pesan-pesan yang diberikan Elohim kepadamu, hai seluruh bumi? Masihkah engkau berdiam? Masihkah engkau tetap di dalam hidupmu yang lama? Bukankah sudah saatnya bagimu dalam pembaharuan hidupmu menjadikan hidupmu lebih hidup, lebih memuliakan Elohim? Bukankah engkau adalah orang-orang pilihan yang dikasihinya? Bukankah engkau anak-anak yang dikasihinya? Namun bagaimanakah engkau mengasihinya? Bagaimanakah engkau berkata engkau mengasihinya? Namun engkau memelihara segala kepicikan hatimu. Namun engkau memelihara segala kejahatan-kejahatan dalam kehidupanmu. Engkau yang memelihara dusta dalam mulutmu. Engkau masih memelihara segala kesesatan-kesesatan di dalam hatimu. Bukankah jiwamu berseru-seru memanggil Elohim? Bukankah jiwamu berseru-seru bermohon kepada Elohim agar engkau diselamatkan? Namun bagaimanakah engkau mendengarkan jeritan jiwamu? Akankah engkau mendengarkannya? Sadarlah hai umat manusia, dengarkanlah apa yang Elohim sampaikan kepadamu hari ini. Dengarkanlah apa yang Elohim sampaikan kepadamu setiap waktu, agar di saat hari kedatangannya engkau melihat, engkau menyadari sungguh besar kasih anugerah yang akan dinyatakannya kepada engkau di saat hari kedatangannya. Engkau akan melihat kemuliaan yang ditaruhkan bagi engkau, yang diberikan bagimu, tidak sebanding dengan apa yang telah engkau bayar, dengan harga yang telah engkau bayar di saat datang kepadanya. Hosada ika inahal hasada one namasana. Hodina hasana, hiduplah di dalam roh dan kebenaran, hiduplah di dalam kasih dan kekudusan, hiduplah di dalam persekutuan yang benar-benar di dalam Elohim. Hiduplah, hiduplah. Jangan biarkan engkau mati dan jatuh ke dalam kebinasaan. Namun biarlah jiwamu, biarlah rohmu beria-ria memuji dan memuliakan Elohim. Osaduhu daradididi sedih inamas. Osadih inahala hasanah. Kejahatan semakin besar di dalam bumi ini. Hai engkau anak-anak yang dikasihinya, lihatlah bagaimana dunia ini telah syarat dengan segala dosa. Sodom Gomora yang memenuhi bumi semakin melukai hatinya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Hosan, hosan. Haleluya. Hosan, haleluya.
Engkau yang mengajari kami Bapa. Engkau yang menuntun kami. Ampuni setiap umat-Mu Bapa. Ampuni dosa-dosa, kesalahan dan pelanggaran kami di hadapan. Bawa kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang benar-benar mengasihi-Mu Bapa. Tuntun kami agar kami tidak menjadi pendusta di hadapan-Mu Bapa, dengan kami hidup sebagai pelaku firman-Mu. Tuntun kami Bapa agar hati kami murni dan tulus untuk datang memuji dan memuliakan-Mu. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami muliakan, hanya bagi-Mu segala pujian kami. Hanya kepadamu kami sandarkan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Terimalah persembahan kami ini Bapa. Inilah tubuh, roh, dan jiwa kami yang kami bawa ke hadapan-Mu sebagai ucapan syukur kami, sebagai persembahan kami di hadapan-Mu. Jadikanlah ini berkenan di hadapan-Mu. Haleluya, glory hosana. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Elohim. Haleluya. Sekalipun teguran keras namun lega rasanya kalau teguran itu diberikan. Haleluya. Tidak ada yang bisa membatasi kalau Elohim sudah berfirman, ya. Tidak ada yang bisa membatasi. Kenapa firman itu begitu keras dan kencang? Karena Elohim melihat, ya, bagaimana kita yang katanya sebagai anak-anak Elohim tetapi sulit sekali untuk menguasai hati. Ujian demi ujian akan diperhadapkan kepada kita. Namun di sana kita harus tahu ujian itu sesungguhnya untuk apa? Ya, untuk melatih kita. Ujian itu diizinkan terjadi, menjadikan kita lebih dan lebih lagi, ya, supaya kita layak di saat hari kedatangannya. Kita lolos. Ujian diperhadapkan bukan untuk memancing hidupmu supaya engkau jatuh ke dalamnya. Di saat kemarahan itu dipancing dalam hidupmu, kekecewaan, kekesalan itu, ya, dan engkau terpancing olehnya. Apakah semua itu diizinkan supaya engkau terjatuh? Tidak. Semua itu diizinkan terjadi supaya engkau tahan uji, supaya engkau layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan supaya engkau menonjolkan semuanya itu dalam hidupmu, melampiaskan semuanya itu dalam hidupmu. Itu namanya kebodohan dan kekonyolan dalam setiap kita yang jatuh ke dalam pencobaan. Makanya dikatakan sadar dan berjaga-jagalah, lawanlah iblis supaya ia lari daripadamu. Ya. Tadi siang ada dua hal yang Tuhan sampaikan, ya. Ada dua hal yang harus engkau ketahui. Yang pertama, Elohim berfirman, lakukanlah firman Elohim dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budimu. Ayat ini ada tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 27. Mari kita baca bersama-sama. Apa yang dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Saya bacakan, ya. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Elohimmu. Oke, saya akan baca dari mulai ayat yang ke-25, ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yahusua. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Walau Yahusua tahu dia berdiri untuk mencobai, tetapi Yahusua telah tetap memberikan jawaban yang sesungguhnya, jawaban untuk menyelamatkan hidup kita kalau kita mendengar. Jadi segala teguran, segala nasihat itu harus kita dengarkan. Untuk apa? Untuk membawa hidup kita lebih dan lebih lagi di dalam pembaharuan hidup supaya kita lebih hidup lagi, ya. Jawab Yahusua kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yahusua kepadanya, jawabmu itu benar.
perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Jadi dua hal yang Elohim sampaikan kepada kita, salah satunya supaya kita melakukan firman Elohim dengan segenap hati. Supaya apa? Supaya kita hidup. Melakukan firman Elohim dengan segenap jiwa, melakukan firman Elohim dengan segenap kekuatan dan akal budi. Bukan hanya dalam perkataan saja. Supaya apa? Supaya kita hidup. Arti hidup yang dikatakan dalam firman Tuhan itu apa? Supaya kita selamat, hidup kekal. Bukan hidup yang dikatakan secara jasmani, tetapi hidup yang dikatakan dalam firman Elohim adalah kekekalan. Jadi lakukan firman itu sepenuhnya. Yang kedua, apa yang Tuhan katakan? Kalahkanlah iblis dalam segala kehidupanmu supaya ia lari daripadamu. Waktu tadi Elohim menyampaikan ini kepada saya bilang, Bapak, ini ada ayat ini di dalam kitab suci. Saudara bisa buka dari Yakobus pasal keempat ayat yang ke-7. Nah, Yakobus pasal keempat ayat yang ke-7 Karena itu tunduklah kepada Elohim dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi di sini yang saya temukan kata lawanlah iblis. Tetapi tadi Elohim mengatakan kalahkanlah iblis dalam segala kehidupanmu supaya ia lari daripadamu. Karena di saat engkau melawan iblis, apakah engkau menang? Ini. Jadi kalimat ini satu kata yang spesial hari ini yang saya terima dari Elohim adalah kalahkan iblis, bukan hanya melawan iblis. Jadi kita kalahkan iblis dengan melawan iblis. Karena ada orang yang melawan iblis, tetapi iblis itu tetap menang. Nah, bagaimana iblis akan lari daripadanya? Tetapi di saat engkau melawan iblis dan mengalahkan iblis tersebut dalam segala kehidupanmu, maka iblis itu akan lari daripadamu. Jadi ini yang Tuhan mau, bukan hanya melawan saja, tetapi kita harus kalahkan, kita harus patahkan segala pekerjaan iblis dalam segala kehidupan kita. Apa pekerjaan iblis itu dalam kehidupan saudara? Banyak. Membuat saudara berpikiran negatif, itu pekerjaan iblis. Membuat saudara marah, itu pekerjaan iblis. Membuat saudara kesal, itu pekerjaan iblis. Membuat saudara kecewa, itu pekerjaan iblis. Inilah dulu hal-hal umum. Hampir tiap hari Sabtu saya menyampaikan ini kepada saudara. Tetapi apakah kita lolos dari hal ini? Sepanjang sepekan, apakah engkau bisa lolos dari semuanya ini? Jadi Elohim berfirman, kalahkan itu. Bukan hanya melawan saja, karena banyak orang di saat satu contoh seseorang mencaci maki dia atau menghina dia segala macam dia melawan. Dia melawan apa? Dengan dia diam, dia berdoa, Tuhan kuasai hatiku. 1 menit, 2 menit, 3 menit masih menang. Tetapi di saat bertubi-tubi, kalimat-kalimat yang disampaikan akhirnya apa? Dia lepas kontrol. Dia pun tidak bisa sangkal diri dan pikul salib. Sementara tadi dia melawan iblis. Namun dia tidak mempunyai power dan kekuatan untuk melawan itu. Dengan apa? Dia membiarkan segala perkataan itu, perenungan dalam pikiran dan hatinya akan segala kalimat-kalimat itu diterimanya dalam hitungan 22 detik, maka jadi. Jadilah marah, jadilah kecewa,
jadilah kesal, jadilah tersinggung. Nah, di saat itu jadi, apakah engkau telah mengalahkan iblis? Apakah engkau telah melawan dan menjatuhkan dia? Tidak. Tetapi yang ada engkau yang jatuh olehnya. Bagaimana iblis itu bisa lari daripadamu? Ya. Bagaimana iblis itu bisa jauh daripadamu? Jadi kalahkan iblis dalam segala kehidupanmu, supaya ia lari daripadamu. Kalahkan ya, bukan hanya lawan, tetapi kalahkan ya. Mari kita buka dari 1 Petrus pasal yang ke-5. Sabar, ini kita banyak ayat malam ini, walau rencana hanya sebentar ya. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 8 ya. Bagaimana supaya kita bisa mengalahkan iblis itu ya? Bagaimana supaya iblis itu bisa lari daripada kita ya? Mari kita baca dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi supaya kita bisa melawan iblis ini, maka kita harus memiliki kesadaran penuh akan segala situasi-situasi yang ada di hadapan kita, akan segala pencobaan-pencobaan yang ada di hadapan kita. Jangan berulang kali saya sampaikan kepada saudara, namun berulang kali juga saudara pun jatuh ke dalam pencobaan tersebut ya. Saudara tidak mengizinkan Elohim bekerja dalam hidup saudara untuk menyelesaikan segala persoalan. Sementara pencobaan-pencobaan yang kita hadapi ya, yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita secara manusia. Kita lebih kuat daripada pencobaan itu, asalkan apa? Kita benar-benar berpaut kepada Elohim. Asalkan kita itu benar-benar menyatu di dalam Elohim. Jangan tonjolkan keinginan dagingmu. Jangan tonjolkan keinginan marah tadi. Jangan tonjolkan keinginan kesal tadi. Jangan tonjolkan keinginan tersinggung tadi. Itu harus diruntuhkan. Ngapain kita membawa itu? Sesak tubuh roh dan jiwamu membawa itu sebenarnya ya. Apakah engkau tidak sadar di saat engkau memikul itu semua ya? Itu bukan kuk yang ditaruhkan, kekesalan, ketersinggungan, kekecewaan, kemarahan. Itu bukan kuk yang ditaruhkan, tetapi ujian-ujian itu adalah kuk yang diizinkan terjadi. Itu ringan dan enak. Engkau pun tidak akan terjatuh di saat engkau berjalan bersama-sama dengan Hamasiah ya. Apakah ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita? Tidak. Ya, itu firman. Sebelum kita bahas lagi ke 2 Petrus, kita buka dulu dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ya. 1 Korintus pasal 10 ayat ke-13. Oke. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi itu hanya pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, ya. Sebab Elohim setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kurang apa lagi firman ini meneguhkan hati kita? Kurang apa lagi firman-firman yang disampaikan oleh Elohim untuk membuat kita supaya kita tetap bertahan, untuk membuat kita supaya kita semakin teguh,
untuk membuat kita supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Semua ayat-ayat di dalam firman Tuhan, di dalam kitab suci, semuanya itu membawa kita supaya kita teguh berdiri, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan diizinkan terjadi, diizinkan. Tapi bagaimana engkau menyikapinya? Apakah engkau akan terjatuh? Atau bahkan engkau akan menang dengan apa? Sadar dan berjaga-jagalah. Kita kembali ke 2 Petrus tadi ya. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia selalu mengintai, segitu ada celah, ya, oh langsung masuk, ya, langsung masuk. Dan dia menghimbau 7 kali lipat yang lebih jahat, ya, sehingga orang yang jatuh ke dalam pencobaan itu makin banyak juga ujian-ujian yang akan dihadapi, ya. Kalau sudah kita mulai, satu contoh dengan rasa marah saja masuk semua. Pencobaan-pencobaan yang lain itu pun akan masuk, ya. Mulai dari marah, ya, gampang kesal, gampang tersinggung, gampang segala sesuatu itu, ya. Hubungan bersama Tuhan pun akan berkurang, ya. Tidak tenang dalam hidupnya. Nah ini kalau celah itu sudah kita izinkan masuk, ya. Jadi tutup itu, plester itu. Jangan izinkan celah itu masuk, ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi iman yang teguh, bukan iman yang goyah. Iman yang teguh ini di saat engkau terpancing dengan segala sesuatu, iman saya tidak akan goyah. Saya tidak akan tercuri sukacitanya, ya. Saya akan tetap mengasihi, ya. Sekalipun hatimu sudah sakit kali dibuat olehnya, ya, tetapi engkau masih sanggup untuk berkata, aku mengasihimu, ya. Nah, jadi harus dengan iman yang teguh. Jangan di saat segala sesuatu dia perbuat kepadamu, engkau pun jatuh ke dalam pencobaan, ya. Hati-hati. Jadi di dalam iman yang teguh, mau seberapa besar pun iblis berusaha merongrongmu atau mencuri sukacitamu, sukacitamu tidak akan tercuri, ya. Terlebih damai sejahtera. Ingat, jangan izinkan iblis mencuri sukacita dan damai sejahtera yang ada dalam dirimu. Jangan izinkan, ya. Sadar, berjaga-jaga. Kalau ada persoalan, ini iblis hendak merongrongku, ya. Ini iblis hendak mencuri sukacitaku. Ini iblis membuat aku supaya imanku tidak teguh. Jadi lawanlah itu dengan iman yang teguh, ya. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi semua orang di seluruh dunia memiliki ujian yang sama. Kalau hari ini engkau menghadapi ujian yang satu, siapkan hatimu untuk menghadapi ujian yang lain. Karena seluruh umat di dalam dunia ini memiliki ujian yang sama, ya. Jadi mari latih diri. Sebenarnya melalui ujian-ujian yang di hadapan kita, ya, kita menjadi terlatih loh. Saya sekiranya tidak banyak pencobaan-pencobaan, ya, tidak banyak hujatan, hinaan, caci maki yang saya terima, mungkin saya tidak terlatih untuk hal itu, ya. Mungkin, ya, kalau sekiranya saya disinggung dan saya tersinggung, itu sulit untuk hilang karena saya tidak terlatih. Tetapi ujian-ujian itu diizinkan untuk semakin melatih kita, ya. Coba saudara, angkat apa namanya itu yang diginikan loh, apa namanya itu Nuh? Barbel, ya. Coba kalau saudara hari ini ambil barbel, ya, angkat nih. Baru-baru diangkat berat nggak? Pasti berat. Tapi coba setiap hari kau latih dirimu untuk mengangkatnya, maka akan ringan, ya. Akan biasanya tidak seperti pertama sekali, ya.
Saya pernah ke satu toko, itu beberapa minggu lalu. Saya melihat ada di toko itu ya. Nah, padahal beratnya baru berapa kilo saya angkat, berat sekali. Tapi sekiranya saya latih, ya, akan berjalan biasa aja mungkin ya. Makanya bersyukur di saat ada latihan di dalam hidupmu, ya. Bersyukur di saat ada ujian pencobaan yang menghampirimu. Bukan malah engkau jadi tawar hati, bukan malah engkau jadi kesal atau kecewa dengan segala pencobaan, bukan malah engkau jadi marah, ya. Tetapi yang ada, engkau semakin kuat. Karena setiap ujian yang diizinkan terjadi, itu membuat kita semakin kuat, semakin dewasa, semakin berpengertian, dan semakin bijaksana dalam menghadapi segala persoalan. Jadi kita tidak kanak-kanak lagi, ya. Nah, mari kita baca 1 Korintus pasal 9 ayat 27. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27. Ini saya udah kering ini. Karena tadi kami ibadah 4 jam saya berdiri. Habis 4 jam sekarang duduk lagi di sini. Jadi mulut saya ini tidak diam selama berapa jam, ya. Dari jam 1 sampai sekarang mulut saya begini, ya. Nanti saudara bisa lihat di Facebook saya. Ini Situmorang, ya. Karena ibadah tadi kita live kan, ya. Oke. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25. Ayat 25 sampai 27. Ini mengajari kita untuk melatih. Karena apa? Paulus saja dia melatih hidupnya dengan segala sesuatu, ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Nah, kita adalah orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Kita di bumi ini ada untuk bertanding, ya. Saya sudah pernah sampaikan kepada saudara, kalau kita ada di dalam dunia untuk diuji kelayakannya, namanya ujian. Berarti pertandingan. Bumi ini bukan tempat kita, ya. Nah, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Keren, ya. Saudara bertanding gak? Atau cuman diam aja di dalam bumi, menyerahkan hidup, ya, ditetapkan untuk binasa? Mau? Kalau engkau tidak mau menetapkan hidupmu untuk binasa, maka tetapkan hidupmu untuk diselamatkan dengan apa? Kuasai diri dalam segala hal, ya. Harus benar-benar menguasai, ya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, ya. Jadi orang yang bertanding di dalam dunia, ini kita baca dari ayat yang sebelumnya, ya. Nah, saya hanya membaca dari 25. Nah, tetapi pertandingan di dalam bumi, di bumi juga ada bertanding, ya. Nah, dalam segala pertandingan di dalam bumi, satu contohnya pertandingan bulu tangkis, ya. Pertandingan catur, ya. Pertandingan di sekolah, ya. Olimpiade. Semua ini untuk apa? Meraih hadiah atau meraih menjadi pemenang. Tetapi pertandingan seperti ini hanya untuk memperoleh sesuatu yang fana. Karena sekalipun ada hadiah, satu contoh sekian juta atau sekian miliar, ya, semua itu sesuatu yang akan fana. Tetapi pertandingan kita, ya, untuk sesuatu yang kekal, ya, untuk sesuatu yang abadi. Pertandingan kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, yaitu apa? Hidup kekal, ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, kata Paulus, ya. Sejak dia ikut Tuhan, sejak dia menyerahkan hidupnya kepada Elohim, ya, dia bukan orang yang meninju sembarang tinju, tetapi bukan tinju seperti ini, ya. Tetapi tujuan-tujuan dari perkataannya, tujuan-tujuan daripada hidupnya itu benar-benar tepat sasaran, ya.
Tujuan hidupnya hanya untuk memuji memuliakan Elohim. Tujuan hidupnya untuk masuk surga. Makanya dia pun bertanding di dalamnya. Ya. Bertanding di dalamnya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya. Jadi Rasul Paulus melatih tubuhnya, ya. Rasul Paulus melatih hidupnya. Ya. Jadi saudara dan saya tetap juga untuk melatih. Coba cek mil baterainya ini. Tiba-tiba redup dia. Terisi? Sebentar, ini harus di charger. Kalau tidak tiba-tiba mati nih. Udah? Sudah tercharger? Oh sudah. Harus dilihat, ya kan? Oke. Jadi Rasul Paulus juga dalam segala keadaan dia melatih tubuhnya, ya. Di sini tidak dikatakan melatih roh, ya, tetapi melatih tubuh. Karena melalui tubuh inilah kita diuji kelayakannya. Apa tidak cukup banyak pelatihan-pelatihan yang diizinkan terjadi atas hidup Paulus? Ya, banyak sekali. Ya. Pencobaan-pencobaan yang dihadapi banyak sekali. Tetapi dia melatih dan menguasainya. Jadi kita juga sebagai anak-anak Elohim, latih hidupmu, latih mulutmu ini untuk tidak memperkatakan apa yang tidak berkenan, supaya tidak memperkatakan perkataan yang sia-sia, supaya tidak cakap kotor, ya. Latih hatimu untuk bersabar. Latih pikiranmu untuk berpikir hal-hal kerajaan sorga, untuk berpikir hal-hal yang positif, ya. Latih tubuhmu ini untuk benar-benar melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Harus bisa. Kalau tidak bisa, ya sudah, tidak selamat. Ya, bukan saya yang mengatakan, firman. Karena saya bukan pemilik sorga, saya mau masuk sorga, ya. Pemilik sorga adalah Elohim. Tetapi kita adalah orang-orang yang berjuang untuk memasukinya. Oleh karena itu, sangkal diri, pikul salib, latih hidupmu, supaya engkau dan saya bisa lolos, bisa lulus dalam ujian, dalam pertanyaan, ya. Hati ini harus benar-benar dijaga, sabar, sabar dalam segala hal, ya. Tekun dalam berdoa, jangan gampang tercemar. Ya. Pikiran, hati, perkataan, ya ini yang gampang sekali tercemar. Jadi kuasai seluruh hidupmu, ya. Rasul Paulus aja yang sudah langsung Elohim berbicara kepadanya, dia pun harus melatih hidupnya. Terlebih kita, ya. Siapa kita? Ya. Tetap semangat, ya. Nah, kita baca dari Amsal 16. Amsal 16 ayat 32. Jadi melatih hidup kita itu tadi dikatakan kita harus sabar, ya. Harus sabar. Mau dicaci maki, ya, mau dipancing untuk marah, sabar saja, ya. Tunjukkan kepada mereka engkau adalah orang yang mengasihi, ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi mari sabar, ya. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, artinya apa? Orang yang menguasai diri, sukacitanya akan besar. Orang yang merebut kota, sukacita nggak merasa merdeka, ya kan? Karena yang merebut kota, mereka itu memerdekakan satu wilayah untuk menjadi tempat mereka, menjadi pemenang, ya. Mereka memenangkan pertandingan. Sukacita enggak? Tetapi orang yang menguasai diri
melebihi itu semua. Di saat engkau mencapai kesuksesan dalam bisnismu, sukacita pasti. Di saat orang-orang yang kau kasihi memberikan hadiah-hadiah kepadamu, sukacita pasti. Tetapi ya, orang yang menguasai dirinya melebihi itu semua. Melebihi pencapaian-pencapaianmu di dalam kehidupanmu. Ya. Jadi sabar. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Ya. Jadi luar biasa kalau kita menjadi seorang penyabar. Ya. Saya tidak akan pernah membenci siapapun. Dan ini saudara harus pelajari. Terpujilah nama Elohim. Dia memberikan beberapa karunia-karunia roh memperlengkapi pelayanan ini ya. Dilengkapinya dengan segala sesuatu. Tetapi yang lebih saya syukuri apa? Di saat saya tidak bisa membenci orang. Di saat saya tidak bisa kesal ya, berlarut-larut. Ya, saya nggak bisa. Ya. Karena apa? Ada kesadaran penuh yang Tuhan selalu ingatkan. Di saat seseorang membuat kesal, kadang ada kalanya saya menyampaikan kalimat-kalimat untuk mendidik orang tersebut, untuk mengajari orang tersebut. Tetapi hati saya sendiri, hidup saya sendiri tidak akan ternodai, tidak akan tercemari dengan kekesalan. Ya. Jadi kalau satu contoh, ya, ada kalanya saya tegas dengan saudara. Ya. Sadari, terkadang saya harus mengambil posisi seperti itu. Ya. Supaya saudara belajar untuk dewasa, untuk menyikapi segala persoalan. Tetapi ingatlah, di dalam didikan yang kami sampaikan kepada saudara, sedikit pun tidak ada hati di sini yang terganjal, tidak. Ya. Jadi di dalam didikan itu bahkan kami berharap, ya, supaya saudara pun merendahkan hati di hadapan Elohim, bukan balik menantang. Ya. Karena banyak orang seperti itu. Mereka tidak menyadari, kadang kalimat-kalimat kita kalimat mendidik, tapi yang ada balik menantang. Ya, kalau saya melihat seperti itu, wala Tuhan, berikanlah kepadanya roh pengertian, roh hikmat Tuhan, roh pengetahuan, supaya mereka tahu apa yang saya sampaikan ini adalah didikan. Supaya umatmu bisa ya memecahkan persoalan sendiri, tidak mengandalkan siapa manusia. Tetapi mereka bisa mengetahui situasi-situasi dengan mengandalkan Elohim. Ya. Jadi sabar dalam segala hal, ya. Jangan jatuh ke dalam dosa lagi. Karena apa? Siapakah orang yang selalu jatuh ke dalam dosa? Ya. Siapakah orang yang selalu berbuat dosa? Jangan di dalam pikiran saudara berbuat dosa itu hanya sebatas menipu, mencuri, membunuh, ya. Memang itu dosa. Ya. Tetapi untuk dosa-dosa seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin logika saudara masih berjalan untuk tidak melakukannya. Tetapi ada dosa yang sesungguhnya bisa menjadi pembinasa keji yang akan berdiri di bait suci saudara. Yang tanpa saudara sadari, itu penghalang bagi saudara untuk berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Kekesalan. Kami ditegur dengan ini, ya. Dan sudah ada berapa kali teguran itu keras, ya. Tuhan menyelidiki. Tuhan mau itu lepas dari kita, sepenuhnya lepas. Bukan sesuatu yang berdiam dan bersemayam di dalam tubuh kita. Sehingga ada sedikit situasi kesal, ya, kecewa. Oh, sadar. Itu pekerjaan iblis, ya. Dan itu dosa. Mari kita baca dulu dari 1 Yohanes, ya. 1 Yohanes 3. Kalau orang yang selalu berbuat dosa, ingat, kekesalan, kemarahan, ketersinggungan itu dosa loh. Ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Nah, saya akan bacakan. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, tetap, ya,
Jadi yang tetap ini sesuatu yang berulang-ulang. Ya. Nah, barang siapa yang tetap berbuat dosa, mana tadi? Berasal dari iblis. Jadi kalau kemarahan itu, kekesalan, ketersinggungan, ya, keegoisan, kedengkian, iri hati, kemarahan tetap ada dalam dirimu, maka dikatakan di sini ia berasal dari apa? Bukan saya yang berkata. Ya, jangan tersinggung saudara. Firman Tuhan yang mencatat kalau semua itu berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Elohim menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi Elohim telah datang kepada saudara dan saya untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi nyatakan dirimu sebagai Elohim, ya, yang tidak akan tetap di dalam dosa-dosa itu, tetapi berpaling dari dosa itu. Ya. Ingat, kalau engkau tidak lolos, ujian akan dosa itu pun akan tetap datang. Pernahkah saudara sadar? Itu sesuatu yang besar, yang tidak melayakkan saudara di hadapan Tuhan, yang membuat saudara tertinggal. Ya. Jadi Elohim telah melepaskan itu dari kita. Jadi jangan berbuat dosa lagi. Ya. Setiap orang yang lahir dari Elohim tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Elohim. Inilah tandanya anak-anak Elohim dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Elohim. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi masih mau memelihara dosa? Masih mau memelihara kekesalanmu? Masih mau memelihara kekecewaanmu, kemarahanmu, kedengkian, iri hati, kecemburuan? Masihkah engkau memeliharanya? Ya. Jikalau engkau masih memeliharanya, maka firman mencatat, ya, siapa yang berbuat dosa lahir dari iblis. Ya. Nah, jadi jangan berbuat dosa lagi, ya. Oke. Jadi untuk menundukkan kehidupan kita, ya, supaya kita benar-benar hidup di dalam perkenanan akan Elohim, itulah pentingnya kita hidup dipimpin oleh Roh dan diperintah oleh Roh, ya, memberikan hidup kita sepenuhnya, ya, yang hanya menyatakan keinginan Roh dalam kehidupan kita, ya. Jangan biarkan keinginan dagingmu yang engkau ikuti, ya. Segala keinginan daging yang dibuahi akan menghasilkan dosa yang akan membawa kepada maut. Ya, satu ayat lagi saya membawa saudara untuk membaca Galatia, buah roh ini, ya. Kita pelajari. Sebenarnya sudah umum kita membaca tentang ini. Ya. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Hidup menurut daging atau roh, ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Apa keinginan-keinginan daging? Ya, segala sesuatu yang saya sampaikan tadi, ya. Keinginan daging ini untuk apa? Marah, kesal, cemburu, semua, kecewa. Keinginan daging juga apa? Makan yang berlebihan, hasrat untuk makan, hasrat engkau segala sesuatu. Keinginan daging itu untuk bekerja lebih dan lebih lagi, ya. Tetapi keinginan daging ini hanya akan membawa kepada kebinasaan. Tetapi keinginan roh akan membawa kepada keselamatan. Jadi hiduplah oleh roh supaya kita tidak mengikuti keinginan daging, ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging.
karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini yang saling salah. Ya. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Orang sering menyangka di bawah hukum Taurat ini, ya. Nah, berbicara apalagi Bu Heni ini ya, apalagi di bawah. Saya juga nggak tahu dibawa sampai ke sini. Tadinya cuma ayat 17, 16, 17 ya. Nah, orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu adalah orang yang masih harus diperintah-perintah. Ya, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, segala macam. Ya. Di dalam pikiran orang, ya, orang yang tidak memakan binatang haram adalah orang hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Udah lari jalur itu namanya. Ya. Pikiran orang hukum Taurat ini hanya berbicara binatang haram saja. Ya. Bahkan seorang yang bisa lepas dari binatang haram adalah orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi apa? Dia telah dimerdekakan. Ya. Tidak hidup di bawah perintah-perintah itu lagi. Namun dia sendiri telah lolos melalui perintah itu. Ya. Di saat perintah katakan jangan mencuri, dia tidak mencuri. Ya. Jadi bagaimana hukum itu akan menghukum dia, menghakimi dia, sementara dia telah lolos. Ya. Dia telah lolos. Nah, paham ya? Jadi jangan pernah mengikuti keinginan-keinginan daging, tetapi ikutilah keinginan Roh. Ya, keinginan Roh ini akan membawa sukacita dan damai sejahtera, namun keinginan daging hanya membawa kepada kebinasaan. Oke? Demikian firman Elohim pada malam hari ini. Jadi musuh terbesarmu yaitu apa? Dosa. Saya tidak katakan diri saudara sendiri. Jadi diri sendiri, ya. Musuh terbesarmu adalah dosa, bukan dirimu sendiri. Karena dirimu harus bersahabat dengan hidupmu. Ya, jadi jangan katakan musuhmu adalah dirimu. Engkau harus bersahabat dengan dirimu. Ya, antara tubuh, roh dan jiwa ini harus menjadi satu kesatuan. Ya, yang saling sinkron. Di saat roh katakan, hai tubuh, mari menyembah, hayo. Di saat jiwa sudah bersuka cita, mari menyembah. Ya, jadi kalahkan kedagingan ini. Di saat mati kedagingan ini, maka sukacita dan damai sejahtera itu diam dalam kita. Ya, itu perehan kita di saat hidup di dalam Tuhan. Mau ada badai seperti tadi dikatakan, topang doa wilayah di mana engkau berdiri katanya. Ya, kita tetap tenang. Ya, kita tetap tenang. Bukan kematian yang kita takutkan, tetapi bagaimana kita mati. Kita tidak berkenan, itu yang harus kita takutkan. Tetapi kalau kita mati dalam keadaan berkenan, ya kematian itu hanya sebagai jalan saja untuk menyatu dengan Elohim, ya. Jadi matikan segala kedagingan, bangkitkan rohmu, ya. Jadi musuh terbesar adalah dosa. Oleh karena itu, kalahkanlah iblis. Kalahkanlah dosa itu dalam segala kehidupanmu supaya ia lari daripadamu. Sabar dalam segala hal, ya. Puji nama Elohim. Demikian firman Elohim pada malam hari ini untuk kita renungkan. Mari kita sebagai pelaku firman yang selalu setia di dalam firman-Nya. Tetap topang doa untuk seluruh wilayah-wilayah di Indonesia. Haleluya. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar
akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia, orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup.
mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, "Aku tidak berbuat jahat." Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.